Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencari ilmu taklim di setiap minggunya. Pada taklim kali ini insya Allah bersama Umi Rahmawati yang akan membahas tentang perbanyaklah amal kebaikan di usia senja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya guys. Oke, mari kita saksikan. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'jiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dengan izin Allah, insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu memanjatkan puja serta syukur kedat ilahi Allah Azza wa Jalla. Dengan seizinnya kita semua bisa berkumpul dan bermuajahah di rumah kediaman Ibu Yuni ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan seizinnya kita semua diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah kita selalu ada dalam lindungan Allah, selalu dalam sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dengan kurnianya yang Allah berikan ini, insya Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaklim, beribadah, bersujud, bersikuh kedat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam baiklah kita limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para itba'u tabi'in dari masa beliau hingga kita yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, yang saya hormati dan Allah muliakan keluarga besar dari Ibu Yuni, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah putra putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dilapangkan dalam segala urusannya, diringankan dalam segala rezekinya dan bebannya. Amin. Dan yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Afifah, semoga Allah selalu melindunginya, dan Ibu RT beserta jamaah Majelis Taklim Nurul Afifah yang saya hormati dan Allah muliakan. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita selalu ada dalam ridho dan cintanya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan keluarga bunda-bunda semua diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Suami-suaminya menjadi suami yang soleh. Diberikan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah segala urusannya, segala bebannya, dikabulkan segala hajatnya, dan insya Allah mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah mudah-mudahan langkah ibu semua, bunda-bunda semua dari rumah kediaman sampai ke majelis taklim, insya Allah
mengampuni segala dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Insyaallah dibukakan pintu surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan acara pengajian sambil kita silaturahim menjalin tali ukhuwah Islamiyah malam Jumat pindah ke malam Minggu ya, apa-apa sama saja. Yang penting siap untuk kita bertaklim insyaallah. Baiklah, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, pada malam hari ini insyaallah kita judul materinya yaitu perbanyaklah amal kebaikan di usia senja. Coba Al-Qur'annya surat Fatir ayat 37. Surat apa, Mi? Surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir faduqu famalid zalimina min nasir. Sekarang lihat lagi Quran surat 22 ayat 8. Ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min khalaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin nubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum faminkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'an wa taral arda hamidatan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu anjuran memperbanyak amalan di usia senja. Nah, di sini sebelum kita masuk ya, di dalam ayat yang tadi Ibu baca ya, ada beberapa bagian dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 1. Wahai umur yang sudah 40 tahun, perbanyaklah bekal di dunia dan akhirat. Kedua, wahai umur yang usia sudah masuk 60-70, maka ingatlah kita akan kembali kepada Allah. Jadi dalam hadis Rasulullah ya, waja'akum anzir ya, ketika Allah
memberikan pelajaran kepada Nabi Allah Muhammad SAW bahwa umat umur sitah wasa'ah, umur dari Nabi Allah Muhammad SAW adalah sitah wasa'ah 60 sampai 70. Nah di sini kita ada usia-usianya, ya. Ada berapa tingkatan usia kita di dunia yang mana Allah ciptakan manusia ke muka bumi itu tidak sekonyong-konyong. Ada. Tidak sekonyongnya si kita langsung jelentik. Jadi melalui proses, ya kan? Melalui proses. Apa tujuannya? Pertama kan coba kalau kita dianalisanya supaya kita kedekatan kepada Allah. Pertama, ya, dari mana? Dari saripati tanah awal. Kenapa dikatakan dari saripati tanah? Bahwa manusia pertama Allah ciptakan dari saripati tanah. Nabi Adamnya langsung dari tanah. Tapi kalau kita dari saripati, apa saripati? Apa yang kita makan, apa yang kita minum berasal dari tanah. Maka dengan izin Allah, dengan ada dua kalimat syahadat, akad kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya, kata walinya, saya menikahkan Fulan bin Fulan karena Allah. Gitu berhubungan, maka di situ ada sel apa? Air mani masuk ke sel telur. Dengan izin Allah diproses dari mulai segumpal darah langsung segumpal daging, proses. Tidak langsung, ada waktu-waktunya 3 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari dengan izin Allah. Dari segumpal darah masuk segumpal daging, dari segumpal daging jadi tulang-tulang. Jadilah bentuk wujud yang sangat sempurna laki-laki dan perempuan. Maka nutfah di sini mengriju ummahatikum dikeluarkan oleh Allah dengan izin Allah. Keluar masuk ke alam dunia, yaitu alam yang sedang kita jalani, yang mana ini adalah proses yang akan kita masuk di alam terakhir. Di situ diproses juga oleh Allah dengan rububiyah takwinnya, ya. Dengan izin Allah kita yang memberikan makan minum kepada anak-anak kita dari mulai rahim sampai usia dikeluarkan oleh Allah, dari mulai bayi belum bisa ngomong apa-apa, begitu dikeluarkan oleh Allah dari rahim seorang ibu dengan nangis yang sangat histeris. Apa itu? Ya. Kenapa bayi setiap dikeluarkan oleh Allah? Karena hakikatnya dikeluarkan oleh Allah, ya kan? Bukan oleh dokter, oleh bidan, itu hanyalah kelantaran. Tapi hakikat Allah melalui 3 kegelapan dikeluarkanlah oleh Allah dari pintu bukan pintu jendela, pintu yang hak, ya kan? Dikeluarkan oleh Allah. Begitu dikeluarkan oleh Allah, nangis menjerit. Kenapa? Karena mengemban amanah dari Allah, yaitu bisa tidak mengabdi dan beribadah kepada Allah. Maka di situ diproses oleh Allah dari mulai bayi, ya kan, satu proses oleh Allah dari mulai bayi 1 bulan, 2 bulan, usia balita. Usia berapa tahun? 5 tahun, 0 sampai 5 itu usia balita. Proses ke-1. Proses kedua usia berapa? Remaja. Usia apa? Anak-anak dulu. Usia SD, anak-anak. Ya, penuh dengan perhatian, kasih sayang, ya kan? Anak-anak kita, apanya diperhatiin, ya kan? Usia anak-anak. Fase ketiga usia remaja. Kelas berapa usia remaja? SMP. Begitu masuk usia remaja, usia sangat sensitif. Usia mencari jati diri. Kemana saya akan melabuhkan? Ya kan? Melabuhkan apa? Melabuhkan hati. Bukan melabuhkan kabatan kalau kita mah zaman dulu. Melabuhkan mencari kebenaran, kan gitu. Apa ini anak mau dijadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, atau Muslim, kan gitu. Itu dalam usia penangkapan usia remaja. Kalau zaman sekarang usia remaja usia karena digitalnya udah luar biasa, yang mendidiknya adalah digital, bapak ibunya tidak paham, apalagi yang sibuk di luar sana, di sini tidak, insya Allah. Maka begitu kedewasaannya tuh yaitu lihat dari apa? Digital.
ngerti ini si A si B. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang sudah luar biasa, usia SD punya komunitas LGBT. Ya kan? Fase ketiga, fase yang sangat rentan. Fase remaja. Keempat, fase apa? Fase dewasa. Usia apa fase dewasa? SMA, ketika kita masuk, anak-anak kita universitas, ya kan? Itu masuk usia dewasa. Sampai apa? Masuk dalam jenjang pendidikan, ya kan? Sampai kita masuk fase nomor kelima, fase usia senja. Kita usia senja. Apa? Pralansia. Kata di luar sana sebutnya pralansia. Tapi banyak, saya nggak mau disebutin pralansia. Saya nggak mau di usia senja. Ya kan? Tapi dalam hadis Rasulullah SAW, ya kan? Ibu-ibu, saya nggak mau disebutkan fase usia senja. Sedangkan dalam hadis Rasulullah, awalam wa'amirakum ma yatadzakkaru fihi, ya kan? Ma yatadzakkaru fihi min tadzakara waja'akum nazir. Ketika kita sudah masuk di usia 40 tahun, dikatakan dalam hadis Rasulullah usia senja. Usia senja apakah usia santai? Tidak, kata Allah. Wama waja'akum, nanti usia senja itu usia memperbanyak amal kebaikan, ibadah. Kenapa? Dicontohkan oleh Allah. Bagaimana dicontohkannya? Nabi Allah Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu usia masa cemerlangnya, usia masa cerdasnya dalam menangkap segala ilmu, ya? Rasulullah, Nabi Allah dipersiapkan oleh Allah dari usia, ya kan? Dipersiapkan oleh Allah dari usia apa? Dari usia benih oleh Allah ditanamkan di ayahnya Abdullah, terpancar ayahnya Abdullah, ayahnya Nabi Allah. Begitu nikah dengan Bunda Aminah, cahaya nur pindah kepada ibundanya. Jadi dipersiapkan sampai usia kecil, dipersiapkan oleh Allah, ditinggal oleh ayah dan ibunya. Sampai usia dewasa, beliau pekerja keras. Dia seorang peternak, dia seorang penjaga semua tanaman-tanaman baginda Rasul semua. Jadi dipersiapkan untuk bekerja keras. Usia 40 tahun seperti kita sudah lebih apa? Kita sudah lebih apa belum? Lebih 40 tahun apa kurang 40 tahun? Lebih, Umi. Alhamdulillah ya. Berarti sudah kita diberikan kepercayaan oleh Allah sudah masuk di usia 40. Ada juga yang baru ya. Usia 40 tahun usia apa? Usia belia. Usia untuk menangkap ilmu Allah. Jangan dikatakan usia 40 tahun asal udah pusing. 40 hafalan 69. Lihat Rasulullah. Udah saya mikirin cabai bawang juga udah pusing. Mikirin apa sekarang setanek juga udah pusing. Apalagi nggak ada air, ya kan, mau apa-apa susah. Inilah ujian dari Allah kan gitu. Maka perbanyaklah semua amal. Apa di usia senja yang harus kita persiapkan? Yaitu kata Allah nomor 1, aqdarallahu ila amri akhra ajala. Nomor 1 yang harus dipersiapkan itu